Oke ya, eh, eh, dalam kesempatan kali ini saya ingin ceritakan tentang alur kehidupan manusia ya. Jadi eh, manusia itu memiliki 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama adalah yang paling bawah itu adalah kesadaran fisik, di mana dimensi kehidupan dari kesadaran fisik itu ada di bumi. Jadi sejauh-jauhnya kita bepergian atau kemana gitu ya, itu ya paling enggak hanya sampai di bumi aja. Itu untuk saat ini ya. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua adalah eh, kesadaran jiwa, di mana kesadaran jiwa ini dimensi kehidupannya itu ada di seluruh alam semesta, seluruh dimensi alam semesta, baik dimensi yang jadi jiwa kita itu mampu untuk hidup di dimensi yang paling bawah atau dimensi yang atas. Jadi seluruh dimensi alam semesta. Tingkatan kesadaran yang ketiga yaitu kesadaran roh atau kesadaran ilahi. Nah, kesadaran roh dan kesadaran ilahi ini dimensi kehidupannya ada di alam ilahi, alam ketuhanan atau alam cahaya. Seperti itu. Nah, itu diri kita, itu dari tingkat kesadaran kita. Sedangkan lapisan kesadaran kita itu yang saya pahami saat ini itu ada 7. Jadi ada 7 lapisan kesadaran. Yang pertama ya kita mengambil dari tradisi Jawa atau tradisi leluhur yang jadi lapisan kesadaran yang pertama itu namanya pancer atau kesadaran fisik. Yang kedua itu sukma. Yang ketiga, 4, 5, dan 6 itu adalah 4 elemen. Jadi elemen air, elemen udara, elemen tanah, elemen api, seperti itu ya. Di mana 4 elemen ini kalau di tradisi leluhur kita itu dinamakan sedulur papat atau kandapat. Nah, terus yang ketujuh itu adalah nyawa atau ruh gitu ya, atau diri kita yang ilahi. Nah, itu. Nah, dari 7 lapis kesadaran ini, yang merupakan tingkat kesadaran fisik adalah pancer. Ya, jadi kesadaran fisik merupakan yang namanya pancer ini adalah ada di tingkat kesadaran fisik dan dimensinya ada di bumi. Terus yang merupakan tingkat kesadaran jiwa itu yang adalah sukma dan sedulur papat, yang 4 elemen ini. 4 elemen ini. Dan yang merupakan kesadaran roh atau kesadaran ilahi adalah yang nomor 7, yang nyawa ya, itu. Nah, saya akan menceritakan sebuah alur kehidupan manusia yang menurut yang saya pahami. Jadi dulu sebelum kita terlahir, para roh itu dikumpulkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian para roh ini ya sepertinya itu kayak di briefing ya. Di briefing bahwa dan diberitahu, dikasih tahu bahwa roh ini akan diberikan kehidupan di bumi, di dunia. Nah, setelah itu ya tentunya ketika mereka turun ke bumi atau ke dunia, tugasnya itu ada tugas yang harus dilaksanakan ya. Dan biasanya itu ada 2. Kalau enggak belajar ya mengajar. Kalau yang mengajar ya berarti dia seperti avatar, terus para nabi, para aulia, para orang-orang suci dan sebagainya. Atau yang kedua, kita diturunkan untuk belajar. Jadi kalau untuk belajar ya berarti kan kita belajar tentang segala hal, tentang kehidupan, tentang Tuhan dan sebagainya di bumi itu ya. Itu. Nah, kemudian setelah diberitahukan bahwa mereka para ruh ini mau diberi kehidupan,
Kemudian ruh ini menemui seperti semacam panitia kehidupan ya, panitia kehidupan, di mana panitia kehidupan itu menjelaskan bahwa ruh itu untuk bisa turun ke dunia, ke level alam semesta itu tidak bisa serta-merta turun ke alam semesta karena beda alam. Nah, ruh itu ada di alam ilahi, sedangkan bumi itu ada di alam semesta, dimensinya alam semesta. Nah, ruh itu ketika turun itu dibekali atau diberikan semacam baju khusus atau wadah khusus. Gampangannya kayak gini. Kalau kita mau menyelam ke dalam lautan, maka kita pakai baju selam. Atau kalau kita mau ke luar angkasa, kita pakai baju astronot. Begitu juga dengan ruh. Untuk bisa masuk ke alam semesta, khususnya ke bumi, ruh itu dibekali atau diberikan yang namanya 4 elemen. 4 elemennya sedulur papat. Sedulur papat. Sedulur papat gitu. Ya, atau kandapat. Seperti gitu. Nah, 4 elemen ini yang akan ini menjadi baju pelindung buat ruh supaya dia bisa turun ke alam semesta. Nah, untuk kehidupan di bumi sendiri, ruh itu diberikan tubuh fisik. Nah, kan? Tubuh fisik. Nah, tubuh fisik ini punya operator tersendiri. Punya operator tersendiri atau drivernya, namanya gitu. Jadi analoginya itu seperti mendapatkan sebuah kendaraan beserta drivernya dan kernetnya. Jadi drivernya ini namanya pancer atau kesadaran fisik. Kernetnya namanya sukma. Ya. Nah kemudian, jadi ini sudah lengkap nih. Ada pancer sebagai operatornya jasad atau operatornya tubuh fisik. Kemudian ada kernetnya namanya sukma. Terus kemudian ada 4 elemen dan ruh, ya seperti itu. Jadi sepertinya saya mengelompokkan jadi ada 2 kubu. Yang pertama satu kelompok ini merupakan saya anggap sebagai operator tubuh fisik ya, yang dimana kelompok ini dihuni oleh pancer atau kesadaran fisik dengan sukma, dan kemudian ada istilahnya itu penumpang langit atau utusan langit lah ya, yang terdiri dari ruh dan 4 elemen. Nah kemudian ketujuh ini dimasukkan ke dalam tubuh fisik di dalam rahim seorang ibu, ya seperti itu. Nah kemudian singkat cerita, kemudian terlahir, ya, dua kubu ini tidak saling mengenal, biasanya tidak saling mengenal, sehingga ketika dia terlahir mereka tidak saling mengenal. Jadi kemudian di dalam setelah terlahir dan kemudian hidup seperti halnya manusia biasa, biasanya sedulur papat ini yang menjadi wadah buat ruh itu menjalankan tugasnya untuk istilahnya itu untuk memperkenalkan diri kepada pancer dan sukma ini sebagai penguasa tubuh fisik. Nah biasanya mereka itu sering jawil atau sekedar kalau bahasa Jawa itu jawil ya, atau istilahnya itu menyapa penguasa fisik ini, seakan-akan ingin mengatakan bahwa di dalam tubuh fisik itu tidak hanya
ada kesadaran fisik dan sukma, tapi juga ada kesadaran yang lain, gitu loh, yang membawa misi dan tugas dari Tuhan, seperti itu. Nah, biasanya mereka menyapa atau mereka menunjukkan eksistensinya itu dengan cara dari dorongan hati, atau kalau bahasa Jawanya sih kerentek ya, kerentek. Jadi kayak ada kerentek atau dorongan hati yang mengarahkan kemana, yang membimbing kemana, seperti itu. Jadi kayak, atau mungkin bahasa Inggrisnya itu passion ya, passion gitu ya. Jadi, nah, jika suatu ketika si kesadaran fisik dan sukma ini memahami dorongan ini, atau kesadaran otaknya itu memahami pesan-pesan yang diberikan oleh si sedulur papatnya, maka dia akan mulai mulai melakukan perjalanan spiritualnya. Maka seseorang itu akan mulai mencari sesuatu yang ada di dalam dirinya, gitu. Seperti itu. Nah, jika ternyata kesadaran fisiknya itu tidak mampu mengenali sampai kemudian dia meninggal, ya, secara fisik meninggal, maka kelompok yang utusan langit ini, yaitu sedulur papat dan ruh, dia akan kembali ke alamnya, ke alam ilahi. Sedangkan yang penguasa fisik, yang kesadaran fisik dan sukma, nah ini tergantung. Kalau misalnya dia itu banyak muatan negatifnya, dia akan turun ke bawah, turun ke dimensi bawah, ya, karena nggak kuat untuk bisa naik ke atas, nggak kuat. Kalau dia misalnya muatannya terlalu nggak banyak, misalnya dosanya nggak banyak, karmanya nggak terlalu, karma negatifnya nggak banyak, terus kayak energi negatifnya juga nggak terlalu banyak, dia bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi, ya, seperti itu. Atau kemungkinan dia bisa kecantol di bumi. Jadi arwah itu bisa juga nyantol di bumi. Nyantol di bumi karena apa? Karena ada ego, atau semacam kemelekatan, atau semacam sesuatu yang dia tidak bisa lepas dari kehidupan yang sebelumnya dia jalani. Nah, misalnya yang saya sering temui ya, arwah itu nyantol karena, oh, saya masih sayang sama pasangan saya, gitu. Atau, oh, saya masih mencintai anak saya ingin melihat anak saya tumbuh dewasa, gitu. Atau ada sesuatu yang belum terselesaikan atau yang belum selesai saya kerjakan. Atau misalnya ada arwah yang nggak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan dia pernah dibunuh, misalnya ada korban pembunuhan atau korban kecelakaan, atau jadi dia merasa bahwa ada trauma, ya, jadi ada trauma fisik, ada trauma karena kecelakaan, atau trauma karena karena pembunuhan atau dan semacamnya, sehingga itu membuat dia kecantol di bumi, seperti itu, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya ke dimensi yang lain. Nah, itu yang kecantol, seperti itu. Nah, bagaimana jika seandainya di dalam ketika dia hidup, dia mampu nyambung, dia mampu mengenali pesan-pesan yang diberikan oleh sedulur papatnya, ya kan, oleh sedulur papatnya. Nah, kalau dia mampu mengenali pesan-pesan dari sedulur papatnya, dia akan mulai melakukan perjalanan spiritualnya, ya. Nah, ketika dia mulai melakukan perjalanan spiritual, maka dia akan mulai menemukan banyak hal yang sekiranya itu menjadi hikmah atau pengetahuan yang semakin membuat dia itu menyatu, mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, dan mengenali perjalanan hidupnya, gitu ya, seperti itu. Nah,
anggaplah dalam perjalanan spiritualnya kemudian dia bisa memahami tentang proses spiritual, dan kemudian dia lambat laun dia mulai menyatu atau manunggal. Ada proses manunggal ya, proses manunggal antara kesadaran fisik dengan atau penguasa fisik, kelompok penguasa fisik dengan kelompok utusan langit. Nah, ketika dia mulai menyatu dan manunggal, kemudian terjadi proses pemurnian, di mana kesadaran fisik dan kemudian tubuh fisik itu akan dimurnikan. Ketika dimurnikan, kalau sudah murni, baru ruh ini akan turun ke bumi dan masuk ke tubuh fisik. Kemudian dia akan menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan, atau kalau di Islam namanya khalifatullah, seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, dia akan mulai menjalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Gitu. Nah, itu adalah sebuah proses alur kehidupan yang harus kita jalani, di mana di situ kita akan menemukan tujuan hidupnya seperti apa, bagaimana cara mencapainya, dan sebagainya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana cara kita bisa sambung dengan diri kita yang lebih tinggi, utamanya dengan sedulur papat, dan juga yang paling tinggi adalah ruh kita. Gitu. Karena tentunya kita itu nggak bisa mengenali Tuhan kalau nggak kita mengenali diri kita dulu, ya. Karena Tuhan itu sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak mampu diterjemahkan, ya. Jadi, dan untuk bisa lebih mengenal dan lebih untuk lebih bisa mengenali Tuhan secara lebih detail, maka diperlukan semacam penginderaan yang lebih canggih. Dan penginderaan yang lebih canggih, pengetahuan yang lebih canggih itu yang dimiliki oleh ruh kita atau diri kita yang ilahi. Ya, yang seperti kita tahu di kitab suci bahwa ruh itu pernah bertemu dengan Tuhannya. Jadi ruh itu pernah mengenali Tuhannya. Jadi tugas kita itu sebagai kesadaran fisik harus bisa nyambung dan ketemu dengan kesadaran ilahiyah kita, kemudian baru kita bisa mengenali Tuhan kita atas bantuan ruh kita. Itu. Jadi seperti itu. Dan itu butuh proses manunggal atau proses penyatuan, oneness. Seperti itu ya. Nah, adalah penting buat kita bagaimana caranya kita bisa sambung dengan diri kita yang lebih tinggi, di mana di awal proses itu kita harus kenal dulu atau sambung dulu dengan diri kita yang di level jiwa. Level jiwa itu siapa? Tadi yang saya bilang, level jiwa itu adalah sukma kita dan sedulur papat, ya, sedulur papat. Jadi kalau sedulur papat itu dia masuk ke misalnya kelompok utusan langit. Kalau sukma itu ya kernetnya kita, istilahnya pembantunya kita sebagai kesadaran fisik. Nah, saya akan mulai ini ya, mengenalkan. Kalau sukma itu kan karena dia adalah diri kita yang di level jiwa, otomatis dia dimensi kehidupannya itu di seluruh dimensi alam semesta, sehingga dia itu bisa loncat antar dimensi, ya, dan dia punya kemampuan, dia bisa melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau misalnya pengen bisa komunikasi dengan makhluk gaib, berinteraksi dengan makhluk gaib, ya cara yang paling gampang adalah
apa ini kita terhubung dengan sukma kita, kemudian apa yang ketika kita sudah terhubung dengan sukma, apapun yang dilakukan sukma, apapun yang dilihat, didengar dan dibicarakan oleh sukma, dilakukan oleh sukma, kita juga ikut bisa merasakan, juga ikut bisa apa ini kita bisa rasakan dan kita bisa interaksi juga. Seperti itu. Itu adalah ada sebuah teknik yang bisa membuat kita terhubung dengan sukma dan kita bisa istilahnya itu bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Sebenarnya tujuannya bukan ketika kita berinteraksi dengan makhluk gaib, sebenarnya tujuannya bukan itu. Tapi ketika kita itu bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, itu adalah sebuah indikator bahwa kita ini sudah terhubung dengan sukma, terhubung baik dengan sukma. Nah, ketika sudah terhubung baik dengan sukma, kita bisa gunakan sukma kita untuk melakukan perjalanan spiritual kita. Nah, kalau orang-orang supranatural itu biasanya menggunakan sukma itu untuk ya ada yang ingin ngastral ya, atau melakukan perjalanan astral ke dimensi yang lain untuk mengenal alam semesta dan sebagainya, untuk mengenali ya pokoknya macam-macam lah, bahkan untuk kesaktian atau untuk apa gitu. Tapi kalau yang saya lakukan itu, saya menggunakan sukma itu untuk melakukan perjalanan spiritual masuk ke dalam. Ya. Oke ya. Nah, tugas kita yang utama itu kan mengenali diri. Nah, diri kita itu yang selain diri kita sebagai kesadaran fisik, yang pertama adalah sukma, yang kedua adalah sedulur papat yang jumlahnya 4 atau 4 elemen atau 4 anasir, yang terakhir itu adalah ruh ya. Nah, untuk bisa nyampe ke ruh ini kita harus kenal dulu yang namanya sukma. Setelah kita kenal namanya sukma, kita bisa mengendalikan dan mengarahkan sukma untuk mengenali sedulur papat kita gitu. Kemudian kalau udah kenal sedulur papat, maka sedulur papat akan mengenalkan kita dengan ruh atau kesadaran ilahi kita. Jadi prosedurnya kayak gitu. Nah, orang-orang zaman dulu, leluhur kita, kalau pengen menemui sedulur papat, itu mereka harus tirakat dulu, entah itu tirakat 40 hari atau meditasi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah mereka meditasi, melakukan istilahnya itu melakukan tirakat gitu ya. Nah, biasanya sedulur papat itu akan hadir di kehidupan fisik kita. Jadi mereka akan hadir di depan kita, hadir di kehidupan fisik kita. Nah, ketika hadir di kehidupan fisik kita, barulah itu dianggap kita ini sudah terhubung dengan sedulur papat. Itu kalau cara yang lama ya gitu ya. Kalau cara yang biasa saya lakukan itu kebalikannya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita ketemu dulu, kita menemui sedulur papat kita dulu, barulah kita tirakat. Ada proses pemurnian. Nah, untuk bisa ketemu sedulur papat itu kita tidak sedulur papat tidak menemui kita di kehidupan fisik, tapi kita yang menemui sedulur papat di dimensi kehidupan mereka. Jadi sedulur papat itu dimensinya nggak di sini, nggak di bumi, jadi ada di dimensi alam semesta yang lain. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah menemui sedulur papat kita di dimensinya mereka, di alamatnya mereka, di rumah mereka sendiri, di alamnya mereka sendiri. Nah, untuk bisa menemui sedulur papat di dimensinya mereka, itu kita butuh sebuah teknik ya. Teknik itu namanya, kalau di saya itu, kalau yang saya pelajari, yang saya lakukan adalah teknik raga sukma. Jadi teknik raga sukma ini sebuah teknik di mana kita ini cukup terhubung dengan sukma kita, kemudian setelah itu kita bisa arahkan atau kendalikan sukma kita untuk menemui sedulur papat di dimensinya mereka. Ya, ngeraga sukma ini
ada dua macam ya. Yang pertama itu raga sukma secara total, di mana kesadaran fisik atau pancernya itu menyatu dengan sukma dan keluar dari tubuh fisik. Nah, kalau ini yang terjadi ketika kedua kesadaran ini, yaitu pancer dan sukma ini keluar dari tubuh fisik, maka di tubuh fisik ini ada kekosongan, sehingga tubuh fisik akan tertidur. Jadi tertidur. Kayak kayak analoginya kayak mobil, kalau si supirnya dan drivernya dan kernetnya itu keluar dari kendaraan, ya pasti kendaraannya itu parkir itu ya. Jadi seperti itu, sama dengan itu. Nah, kalau yang metode yang ini, seluruh kesadaran fisik itu keluar ya. Nah, ketika ini keluar ya berarti tubuhnya tertidur. Tapi keunggulannya keunggulan dari teknik ini, visualnya nampak jelas, nampak sangat jelas, jelas banget. Karena apa? Kesadaran fisiknya ikut keluar dan menyatu dengan sukma. Itu ya. Tapi ini agak sulit dan perlu proses belajar yang lama. Tapi yang biasanya saya lakukan itu ada teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini lebih simpel. Jadi teknik yang kedua ini saya namakan raga sukma sebagian. Raga sukma sebagian itu kita sebagai pancer, sebagai kesadaran fisik itu tetap ada di tubuh fisik, tetap ada di kendaraan ya istilahnya. Sedangkan untuk bisa ngeraga sukma, kita cukup terhubung dengan sukma kita, kemudian sukma kita bisa kita kendalikan dan kita arahkan kemanapun yang kita mau. Analoginya gini, kita punya di dalam sebuah mobil kendaraan ada driver, ada kernet. Semisal kita mau semisal nih kita sebagai kesadaran fisik, sebagai drivernya jasad, nyuruh kernet untuk beli makanan dan minuman di Indomaret. Tolong belikan makanan sama minuman di Indomaret. Seperti itu. Jadi yang keluar itu si kernetnya atau sukmanya yang keluar ke Indomaret beli makanan dan minuman, sedangkan kita sebagai kesadaran fisik tetap pegang kendali tubuh fisik, tetap pegang kendali kendaraan tetap hidup, istilahnya gitu. Jadi kita tetap sadar pada saat kita menggunakan teknik ini, kita tetap sadar, bisa dengerin sekitar kita, bisa melihat sekitar kita. Tapi di waktu yang sama kita bisa tahu apapun yang dilakukan sukma kita, dan kita juga bisa kendalikan. Seperti itu. Kita bisa suruh ini begini, ini begitu. Kita lakukan ini, lakukan itu. Itu yang teknik yang kedua, dan ini yang biasa saya lakukan. Nah, indikator bahwa kita itu bisa terhubung baik dengan sukma itu ada dua. Yang pertama, kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Yang kedua, kita bisa pindah dimensi alam. Jadi seperti itu ya. Kalau dua hal ini sudah bisa kita lakukan, berarti kita sudah sangat bagus terhubung dengan sukma. Sehingga kalau udah bagus hubungannya atau misalnya koneksinya udah bagus dengan sukma, itu bisa kita bisa kita arahkan atau kendalikan untuk bisa bertemu dengan sedulur papat kita di dimensi yang berbeda dengan kita, untuk menemui sedulur papat di dimensinya mereka. Ini seperti itu. Nah, nah ini kalau untuk bisa bisa melakukan dua hal ini, yaitu butuh latihan, butuh proses. Dan saya sih juga mengajarkan ini ke teman-teman. Saya juga bikin pelatihan privat ya, semacam pelatihan privat
yang mengajarkan bagaimana kita bisa terhubung dengan sukma kita. Sehingga caranya ya dengan melatih kita untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dulu. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dimensinya sama. Dimensi kehidupan sukma kita dengan dimensi makhluk gaib sama. Nah, pada saat kita bisa melihat atau berinteraksi dengan makhluk gaib, berarti kita sudah terhubung dengan sukma, ya kan? Nah, sekarang tinggal latihan yang kedua, yaitu pindah dimensi alam. Pindah dimensi alam itu perlu kita lakukan, karena kan untuk menemui sedulur papat itu kan nggak di dimensi ini, tapi di dimensinya mereka, di dimensinya sedulur papat, bukan di dimensi kita gitu. Nah, itu kita butuh latihan untuk pindah dimensi alam. Biasanya saya mengarahkan untuk menemui, misalnya gini, kita latihan untuk menemui arwah keluarga kita yang sudah meninggal. Di misalnya arwah, mungkin arwah bapak atau ibu atau mungkin kakek nenek yang sudah meninggal. Nah, itu bisa kita temui menggunakan sukma kita dengan cara mengarahkan sukma kita untuk ke sana. Itu dua hal yang akan saya ajarkan kepada teman-teman yang ikut pelatihan privat saya, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah gambaran tentang perjalanan spiritual versi saya ya, versi yang saya pelajari, versi yang sudah saya alami gitu. Dan enaknya ini keunggulannya nih, berspiritual dan menggunakan neraga sukma, kita itu lebih paham dan ada visualnya ya, ada visualnya. Jadi misalnya kita mau menemui sedulur papat, ya kita kan bisa menemui sedulur papat dengan gambaran dari sedulur papat kita itu seperti apa, visualnya gimana, wujudnya kayak gimana. Kalau kita menemui ruh itu wujudnya kayak gimana, itu ada visualnya, kelihatan visualnya lah. Itu seperti itu. Dan dalam pelatihan privat itu kita juga belajar untuk mengenali, karena kita mengenali sedulur papat ya, berarti kan nanti sedulur papat itu akan saya akan mengajarkan untuk mengenali bimbingan atau arahan yang dilakukan oleh sedulur papat terhadap kita. Jadi nantinya dalam kehidupan sehari-hari sedulur papat itu tidak akan berhenti, dia akan memberikan arahan, bimbingan, dan tugas kita adalah mengikutinya agar hubungan dan koneksinya itu semakin bagus, semakin kuat. Ketika koneksinya semakin kuat, dia akan lama-lama akan manunggal. Nah, udah manunggal antara sedulur papat dengan sukma, kemanunggalan udah bagus, dia akan mulai istilahnya ruh itu akan turun dan kemudian manunggal juga dengan sukma dan sedulur papatnya. Seperti itu ya. Itu prosesnya, dan itu prosesnya lumayan. Ya tergantung kita sih, tergantung kondisi diri kita juga. Kalau diri kita ini banyak muatan negatifnya maksudnya, ya berarti ya untuk bisa mencapai ke arah sana juga lumayan lama maksudnya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa melakukan pembersihan, baik itu melalui meditasi, melalui zikir, wirid dan sebagainya, biasanya untuk mencapai ke sana lebih cepat. Jadi cepat atau enggaknya itu ya tergantung situasi dan kondisi kita sendiri. Itu ya. Oke, saya kira cukup untuk saat ini, untuk materi yang ini. Mungkin saya akan menjelaskan atau bercerita tentang pengalaman spiritual saya di sesi-sesi yang lain. Semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya dongengkan ini adalah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya bukan berarti apa yang saya ceritakan ini bukan berarti ingin merubah apa yang sudah Anda yakini. Enggak, saya cuma berbagi pengalaman saja. Sekiranya itu
cocok buat teman-teman semua ya alhamdulillah ya silakan. Kalau nggak cocok ya bisa dilewati aja kan gitu. Oke. Saya Dandi Ardianto, saya mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.